Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Mobil internet kecamatan era Menteri Tifatul PKS terungkap kembali. Jejak busuk. Ditulis oleh Daeng. Dilansir dari siwet.com. Nadiem mungkin tak pernah merasakan kehidupan di kampung-kampung. Menteri Pendidikan yang katanya hanya bisa melihat masa depan, maka masa lalu mungkin diabaikan. Masa lalu dan masa depan adalah sebuah keterkaitan. Tidak ada masa depan tanpa masa lalu dan masa saat ini. Dalam semua masa selalu ada usaha perbaikan. Pada masa lalu manusia telah berusaha membuat perbaikan, tapi kenyataannya seperti yang tercatat dalam sejarah. Jika sejarah itu dicatat apa adanya tanpa kepentingan politik tertentu, karena sejarah bisa kabur oleh ulah para politisi yang haus kekuasaan. Dan di masa kini manusia pun berusaha memperbaiki apa yang telah keliru di masa lalu. Dan perbaikan kualitas hidup itu hanya bisa terjadi di egoisme dalam diri direndahkan. Apakah ada seperti itu? Ada, tapi minim. Tidak banyak mungkin. Kalau banyak, negara sudah tak banyak kaum miskinnya. Akan banyak orang yang cerdas berkat kepedulian yang sangat besar. Namun kenyataannya masih banyak rakyat yang mudah digiring-giring dengan isu agama. Itu tandanya kecerdasan itu malah dibajak oleh orang-orang egois yang berlabel agama, lalu mesra dengan elit politik. Akhirnya bukan perbaikan demi perbaikan, tapi justru kerusakan dalam bentuknya yang lain. Bahkan kerusakan ini bisa lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan salah Nadiem semata jika anak-anak Indonesia masih banyak yang kekurangan fasilitas. Fasilitas yang berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ini akibat rangkaian periode masa lalu. Dulu ada yang namanya program MPLIK atau Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan milik Kominfo. Menterinya waktu itu Tifatul Sembiring dari PKS. Presiden waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono. Pandemi memang merubah semuanya dan bisa membuka beberapa bobrok. Kini MPLIK itu berjejer tak terawat dan berkarat di sebuah lahan. Menjadi saksi bisu bahwa ada yang tak beres. Lagi-lagi aku bertanya, jangan-jangan memang sudahlah. Salahkah Jokowi memilih bos Gojek jadi Menteri Pendidikan? Bagaimana sih perhitungan Jokowi mengangkat bos Gojek jadi Menteri Pendidikan? Apakah karena memang tantangan zaman model pendidikan wajib berubah? Namun perubahan itu tak sebanding dengan amunisi rakyat yang sekarat. Atau memang dengan cara ini semua kesalahan-kesalahan masa lalu terungkap? MPLIK kalau saat itu berjalan dengan sangat baik, anak-anak sekolah di kampung-kampung tak perlu mengeluh soal data internet. Ada negara hadir melayani mereka. Namun itu sudah lewat. MPLIK sudah menjadi barang yang mubazir. Barang yang seharusnya berguna jadi rongsokan. Duh, inikah kerjaan orang-orang yang religius dari partai religius? Oh, mangkrak-mangkrak. Bukan cuma Candi Hambalang, tapi juga program MPLIK. Tapi anehnya, tak ada pengusutan soal ini. Seperti case close, X-Files. Duh, 10 tahun adalah waktu yang cukup memajukan Indonesia. Tapi ini meninggalkan jejak yang berbau busuk. Katanya generasi anak bangsa itu penting, harus diperhatikan. Tapi kalau sudah membuat proyek yang kagak becus, itu artinya tidak ada perhatian pada anak-anak bangsa ini. Kalau sudah begini kejadiannya, dugaan keras ada kecurangan anggaran. Apakah masih bisa diusut? Kalau diusut lagi, apakah bisa terdeteksi? Dan apakah bisa bermanfaat kalau diusut lagi? Setidaknya denda yang seberat-beratnya, lalu uang dendanya dialihkan buat anak-anak bangsa. Bukankah generasi ini wajib diperhatikan? Jangan sampai sengsara di negerinya sendiri. Ketidakbecusan masa lalu itu mungkin bisa diperbaiki di masa kini. Pemerintahan yang banyak melakukan penyimpangan di masa lalu, bisakah diperbaiki oleh pemerintahan masa kini? Bukankah kita ini satu Indonesia, sehingga tukang nyinyir saja dapat penghargaan sehingga tidak boleh saling menyalahkan? Ya toh? Tetapi tetap saja sudah terjadi hal yang sangat mubazir. MPLIK sudah karatan. Ini tak bisa dibiarkan, harus dilakukan pembenahan. Menurutku sih, ini yang sangat penting daripada memberikan penghargaan kepada dua orang yang dulu suka nyinyir dan pernah terlibat hoax. MPLIK diluncurkan pada 2010 namun baru beroperasi pada 2011. Lamban. Dengan model bisnis berupa beli jasa
Kominfo membayar jasa vendor sesuai Service Level Agreement atau SLA berdasarkan kontrak beli jasa, sementara pengadaannya dilakukan oleh operator. Dana untuk program MPLIK ini berasal dari dana Universal Service Obligation atau USO yang merupakan sumbangan dari pelaku usaha di sektor telekomunikasi, yaitu 1,25% dari pendapatan kotor operator telekomunikasi. Begitu sih ceritanya, entahlah. Kabarnya si proyek MPLIK di era Menkominfo Tifatul Sembiring ini nilai proyeknya 1,4 triliun rupiah dengan skema sewa 4 tahun yang terdiri dari 1.907 unit oleh 7 perusahaan pemenang tender, yakni Telkom, Lintas Sastra, Jogja Digital, Multidata, Win, Rednet, dan RMI. Dan proyek ini cuma berjalan 3 tahun. Setelah dirapatkan, kemudian keluar keputusan dihentikan. Ini coba-coba saja, atau setelah dikaji tak memberikan banyak untung kantong pribadi. Memang sih kalau demi rakyat, jatah pribadi sulit mendapatkan cuan yang melimpah. Kasihan negeriku, banyak yang tidak beres. Entahlah bagaimana nasibmu wahai anak-anak generasi Indonesia yang hidup dalam keterbatasan. Hanya mukjizat dari Tuhan yang akan menolongmu, bukan dari para elit yang masa bodoh namun menghabiskan anggaran negara dan bangga dengan jabatannya. Ditulis oleh Daeng, dilansir dari siwot.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.